Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di bagian live di gereja maupun yang mengikuti streaming di rumah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu kali ini. Dan sebagai informasi bahwa ibadah minggu ini dilayani oleh Bakal Calon Majelis GKJ Kudus, Saudara Yoganan Rizda Karunia SSI. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah minggu hari ini dengan pujian pembukaan Lebih Dalam Ku Menyembah.
Sebelum memulai peribadahan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk melepas face shield dan masker supaya bicaranya lebih jelas dan wajahnya terlihat lebih baik lagi. Marilah saudara-saudara yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengingat kembali apa yang dikehendaki oleh Allah melalui pembacaan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita telah mendengarkan dan telah mengingat hukum kasih, marilah kita menanggapi hukum kasih dengan menyanyikan pujian penyesalan, Bapa Engkau sungguh baik.
Dengan segala kemurahan Allah, Allah telah memberitakan berita anugerah bagi kita melalui 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengakui kesalahan, maka Tuhan akan berkenan memberikan pengampunan. Dan sebagai petunjuk hidup baru, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, terima kasih atas segala kemurahan-Mu Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah baik secara online maupun on-site. Segalanya itu tidak akan dapat terwujud tanpa seizin-Mu. Ya Allah, beberapa dari kami mungkin pada saat ini tengah mengalami sakit penyakit. Beberapa di antaranya adalah Pak Poniman, Ibu Ning, Pak Agung Adi Nugroho, Bapak Yohanes Agung. Tolong Engkau berkati, tolong Engkau angkat sakit penyakit sehingga mereka dapat menjadi sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Dan mungkin selain nama-nama yang telah kami sebutkan, ada jemaat lain yang pun masih berkutat dengan sakit penyakit. Tolong Engkau pun menjamah mereka, memberikan kesehatan bagi mereka agar dapat ikut serta dalam peribadahan. Pun Tuhan berkati GKJ Kudus yang telah merancang segala kegiatan untuk hari Natal. Berkatilah agar setiap kegiatan yang direncanakan, kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pun berkatilah pelayanan perjamuan kudus dan baptis hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael Syih Pujiono yang sekarang ada di Bondo, Jepara. Berkatilah pelayanan perjamuan kudus dan baptis hari ini sehingga peribadahan dapat berlanjut dan dapat menjadi berkat bagi setiap yang mengikutinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini sebelum kami berkumpul kami telah
bersama-sama mengumpulkan persembahan kami telah sama-sama menghantarkan sebagian dari berkat pemberian-Mu. Semoga Engkau berkenan menyucikan dan mengkuduskan persembahan ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah semuanya itu hanya dari Engkau saja. Dan bukalah hati serta pikiran setiap dari kami agar dapat menerima, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Markus 13 ayat yang 24 sampai 37. Ada dua perikop. Perikop pertama diberi judul oleh LAI, Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan perikop kedua diberi judul nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Maranatha. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Bagaimana kabarnya? Bahagia ya? Saya hari ini cukup bahagia. Dan kalau jemaat ada yang juga berbahagia, yang hatinya sedang bunga, semoga setelah melihat saya, kebahagiaannya tidak berkurang. Ya syukur-syukur kalau bertambah, yang penting tidak berkurang. Perkenalkan, nama saya Yokanan Krisda Karunia.
Saya biasa dipanggil Oka, dan saya aslinya Klaten. Saya jemaat GKJ Ketandan Klaten. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu semuanya sudah bertemu dan ngobrol kemarin, karena saya kemarin juga memimpin PA, jadi punya kesempatan untuk sedikit banyak bercerita tentang kehidupan di Kudus maupun kehidupan saya di Klaten. Kemarin saya sampai di Kudus itu 3:30 sore dan saya berangkat dari Klaten naik motor. Nah, saya siap-siap untuk berangkat itu sejak jam 10 pagi. Nah, sembari saya bersiap-siap, bapak saya itu sesekali ngilingke, "Wis maem durung ka?" Dia selalu mengingatkan apakah saya sudah makan atau belum. Dan saya selalu jawab belum, ya karena memang tidak terbiasa sarapan. Lalu setelah saya sudah mau pergi, saya sudah naik motor, motornya sudah dipanasi, tinggal digas, bapak saya keluar dari rumah, ngilingki lagi, "Maskernya ojo lali." Terus saya pakai maskernya, saya sudah bilang, saya sudah pakai maskernya. Terus bapak saya ngilingki lagi, "Mantole wis digawa apa durung?" Terus saya bilang, sudah ada di motor. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Bapak saya tuh pasti menanyakan, "Bensinnya wis diisi apa durung?" Nah, kalau sudah ada pertanyaan bensinnya wis diisi apa durung, itu biasanya mau nyangoni. Makanya saya seneng. Jadi mau diisi atau belum, biasanya saya jawab belum, supaya dapat tambahan. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh bapak saya itu, bapak saya mencoba membantu saya untuk berhati-hati, membantu saya untuk berwaspada, dengan cara membantu saya mengecek kelengkapan-kelengkapan apa yang belum saya bawa, atau kesiapan-kesiapan apa yang belum saya persiapkan, supaya perjalanan dari Klaten ke Kudus bisa lancar, tanpa hambatan, dan bisa sampai di sini dengan selamat. Jadi niatnya bapak saya bertanya-tanya seperti itu adalah dia mau membantu saya untuk semakin waspada dan berhati-hati. Nah, berbicara mengenai waspada dan berhati-hati, bacaan kita pada hari ini sedikit banyak pun membahas mengenai waspada dan hati-hati. TBLAI memberikan judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Di perikop yang pertama, di judul yang tadi yang Kedatangan Anak Manusia, itu kita bisa melihat di ayat-ayatnya terdapat banyak sekali metafor, banyak sekali metafora-metafora yang digunakan untuk mencoba menggambarkan apa yang akan terjadi ketika anak manusia datang. Nah, saya kemudian tertuju pada ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 itu berbunyi, "Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Nah, saya tertuju pada ayat ini karena buat saya ayat ini menarik. Menariknya adalah, di ayat ini jelas bahwa tidak ada yang tahu kapan hari itu akan datang, kecuali Bapa. Padahal di ayat yang ke-37, kita tetap diminta, kita tetap dinasihatkan, disarankan untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian saya membayangkan, bukankah kalau kita diberitahu kapan hari itu tiba, kita bisa lebih mempersiapkan diri dengan baik. Seperti saya membayangkan itu kalau seperti hari libur. Kita tahu lah hari libur kita besok bulan ini itu adalah tanggal 25, misal sampai tanggal 3 Januari. Kita tahu tanggal 25 Desember sampai 3 Januari akan libur. Maka untuk menyiapkan liburan yang mantap, untuk menyiapkan liburan yang menyenangkan, kita akan merencanakan semuanya. Supaya ketika hari libur itu tiba, kita semua bisa senang. Senangnya itu bisa maksimal gitu. Nah, karena itu kemudian saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya apa alasan Bapak itu merahasiakan ini semua? Kenapa kita tidak diberitahukan saja
kapan akan datang, supaya kita bisa mempersiapkan diri. Nah, jemaat yang terkasih, Bapa merahasiakan ini itu untuk memilih dan memilah mana umatnya yang tetap setia melakukan kehendak Allah atas dasar cinta, dan mana umatnya yang melaksanakan kehendak Allah atas dasar takut akan kedatangannya yang kedua. Ini adalah dua hal yang berbeda. Meskipun mungkin terlihat mirip, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Cinta dan takut itu tentu saja sesuatu yang berbeda. Meskipun dua hal itu berbeda, seringkali atau bisa jadi kedua hal itu punya kesinambungan. Bisa saja keduanya saling terkait satu sama lain. Nah, untuk menjelaskan ini saya terbayang, mari kita membayangkan ada seorang ibu dan dua orang anak. Suatu ketika si ibu sakit, kemudian anak yang pertama merawat ibunya, memberikan makan, memberikan obat, mengantarkan ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Lalu jawabnya adalah, karena aku mencintai dan mengasihi ibuku. Lalu anak yang kedua melakukan hal yang sama. Anak yang kedua melakukan perawatan yang sama seperti yang dilakukan anak yang pertama. Tetapi kemudian ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, saya melakukan ini karena saya takut kalau nanti ternyata ibu saya sembuh, dia memarahi saya karena tidak merawatnya ketika dia sakit. Ini dua nuansa yang berbeda. Yang satu betul-betul melakukan karena tulus, yang satu melakukan karena takut. Jadi itu yang mau dilihat oleh Allah, yang mau dilihat oleh Bapa. Bapa mau melihat mana umatnya yang betul-betul setia karena cinta padanya. Tetapi kemudian kesetiaan itu pun sudah seharusnya dan seyogyanya itu dibarengi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Kenapa begitu? Ya, karena di pasal 13 Yesus pun berulang kali mengingatkan untuk berhati-hati dan waspada. Itu bisa kita lihat dari pasal yang 13 di ayat yang 5, ayat 9, ayat 23, dan ayat 33. Jadi narasi yang ditekankan oleh Yesus adalah narasi tentang berhati-hati dan waspada. Itulah kenapa kesetiaan juga harus dibarengi dengan kehati-hatian. Bayangkan saja kembali ke ibu yang sakit tadi. Kalaupun dirawat dengan baik, kalaupun dirawat dibawa ke rumah sakit dengan baik, tapi kalau tidak hati-hati bisa berujung fatal. Jadi kesetiaan itu juga harus dibarengi dengan kehati-hatian. Tetapi kemudian muncul rasa penasaran yang baru. Lalu kalau kita sebagai umat Allah itu diharapkan dapat menunjukkan kesetiaan dan kewaspadaan, mungkin kalau ditunjukkan satu-satu dengan berbeda aktivitas itu cukup mudah. Tetapi bagaimana jika kesetiaan dan kewaspadaan itu diwujudkan dalam satu aktivitas? Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan sikap kesetiaan kita dan kewaspadaan kita pada Allah dalam satu momen secara bersamaan? Salah satu jawabannya adalah melalui doa. Nah, kenapa? Kenapa kok bisa melalui doa? Yang pertama, tentang kesetiaan. Kita bisa berdoa ketika kita sedih, kita bisa berdoa ketika kita senang, begitu juga ketika kita marah ataupun kecewa. Kita bisa membawa semuanya di dalam doa. Di dalam apapun, di dalam kondisi bagaimanapun, mau seburuk apapun, kalau kita masih ingin mengaitkan diri, ingin terikat kepada Allah di dalam doa, maka itu tandanya kita sudah menunjukkan kesetiaan pada Allah.
Lalu bagaimana dengan kewaspadaannya? Itu kan hanya kesetiaan. Nah, kewaspadaannya itu bisa terwujud melalui pertanyaan. Pernahkah dalam berdoa kita bertanya, Tuhan, apakah keputusan yang aku ambil ini sesuai dengan kehendak-Mu? Atau, Tuhan, sudahkah aku melakukan apa yang Engkau inginkan? Atau kita bisa bertanya, Tuhan, apakah aku telah melakukan kesalahan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif. Pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita kembali mengecek ulang apa yang sudah kita lakukan. Kita kembali mengingat tingkah laku kita. Apakah tingkah laku kita itu baik atau buruk? Apakah tingkah laku kita sudah sejalan dengan kehendak Allah atau belum? Nah, refleksi itu adalah salah satu tanda bahwa kita sudah waspada. Karena ya itu tadi, kita mengecek ulang. Sama seperti bapak saya tadi kan, bapak saya tadi bisa dikatakan dia mencoba membantu saya menjadi waspada dan hati-hati karena membantu saya mengecek ulang. Nah, begitu pula refleksi di dalam doa yang bisa berwujud pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu adalah refleksi yang artinya kita sudah menunjukkan kewaspadaan. Berarti di dalam doa kita sudah bisa menunjukkan kesetiaan dan kewaspadaan secara bersamaan, satu momen dengan satu kegiatan yang cukup simpel, yaitu berdoa dan bisa dilakukan kapan saja. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Ya, dengan berat hati kita memasuki masa Advent ini bersamaan dengan pandemi. Jadi saya bisa membayangkan betapa perasaan kita itu campur aduk. Di satu sisi kita senang karena sebentar lagi Natal. Tetapi di satu sisi kita juga takut karena kita masih terkungkung dalam pandemi. Tetapi melalui bacaan kita hari ini, kita diingatkan kembali untuk tetap fokus menunjukkan kesetiaan dan kewaspadaan kita apapun kondisi kita. Dan itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu doa. Maka dari itu, marilah kita memasuki masa Advent yang mencampur adukan perasaan kita antara senang dan sedih, gembira dan takut, dengan tetap berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya sungguh Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu berada di dekat kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau akan terus menuntun kami, membimbing kami ke jalan yang Engkau inginkan. Barusan kami telah mendengar bahwa kami perlu untuk fokus menunjukkan kesetiaan dan kewaspadaan melalui doa. Tuntunlah setiap dari kami ya Allah untuk dapat melakukan kegiatan yang sederhana tetapi memiliki dampak yang luar biasa, yaitu berdoa. Tuntunlah kami, bimbinglah kami agar kami dapat semakin sering berdoa, agar kami dapat semakin sering menjalin relasi dengan-Mu, sehingga ketika kedatangan-Mu yang kedua kami sudah siap. Pada saat ini kami bersama-sama akan hendak menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri peribadahan kita pada hari ini dan melanjutkan kegiatan, marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita menutup peribadahan kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku.